satu nabi yang menjadi nabi misterius. Siapa dia? Dialah Nabi Allah Khadir atau Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir ini menarik untuk dibicarakan sebab menjadi polemik para ulama. Apakah dia masih hidup sampai sekarang ataukah dia sudah mati? Bahkan ada cerita-cerita di masyarakat bahwa mereka pernah melihat Khidir katanya. Artinya bahwa ini harus didudukkan secara pandangan syar'i. Apakah memang dia masih hidup? Siapa Nabi Khidir ini? Bagaimana kisah perjalanannya? Dan diutus ke mana beliau? Kemudian akhir hayatnya seperti apa? Kita akan bahas 1 jam ke depan tentang kisah Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari nasabnya dulu. Ada yang mengatakan bahwa Khidir alaihi salatu wassalam adalah ibnu Nabi Adam alaihi salam min sulbihi. Dia adalah putra langsung daripada Adam. Ada yang mengatakan dia adalah ibnu Qabil min Adam. Dia putra daripada Qabil dan Qabil putra Adam. Ada yang mengatakan dia adalah sibtun Nabi Harun. Dia adalah cucu daripada Nabi Harun dari jalur Al-Is ibn Ishaq ibn Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah putranya Fir'aun. Ini saya kan hanya menukilkan pendapat ulama. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah anak daripada anak-anak Persia. Bahkan ada juga yang mengatakan dia salah satu turunan dari kaum Nabi Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim. Wallahu a'lam mana yang benar satu. Tapi yang jelas bahwa di dalam Al-Quran memang tidak disebut nasabnya. Karena Quran sering saya ulang-ulang bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah. Sehingga hanya mencuplik beberapa kisah untuk diambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan namanya adalah Khadrun atau disebut dengan Khidir. Ada yang mengatakan namanya Amir. Ada yang mengatakan namanya Balyan ibnu Malkan. Tetapi kalau kita melihat pada hadis dalam Islam, maksudnya riwayat yang sahih dalam Islam, namanya adalah Khidir. Itulah yang kita kenal berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, innama sumiyal khidru atau khadiru li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtaz min khalfihi hadra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dikasih nama Khidir. Kenapa Khidir diberi nama Khidir? Karena kalau dia duduk di sebuah padang pasir gersang, kemudian setelah dia bangkit dari tempat duduk itu, tempat duduknya itu menghijau, tumbuh-tumbuhan. Maka disebut Khidir dari kalimat hadra. Hadra itu artinya tumbuh-tumbuhan, makanya sayur dalam bahasa Arab itu hadrawat. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Khidir adalah ketika dia duduk di tempat gersang, bekas tempat duduknya itu tumbuh rumput, menghijau semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perselisihan ulama. Apakah Khidir ini seorang rasul? Apakah Khidir ini seorang nabi? Apakah Khidir ini seorang wali? Ataukah dia hanya rajul saleh, orang saleh saja? Atau dia malaikat? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Khidir itu bukan hanya seorang nabi tapi juga rasul. Berdalil dengan nanti dalam surah Al-Kahfi yang kita akan bahas. Karena Khidir ini diberikan rahmat, karunia rahmat dan juga ilmu. Menunjukkan bahwa rahmat dan ilmu itu tidak diberikan kepada
tidak diberikan kecuali kepada seorang nabi dan rasul. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan Khidir itu nabi, tapi tidak sampai ke level rasul. Karena setiap rasul itu nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Nanti kita akan jelaskan. Ada juga yang mengatakan bahwa Khidir itu wali, dan ini banyak diyakini oleh orang-orang yang menisbatkan kepada sufi, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, dan juga orang-orang Syiah. Mereka cenderung mengatakan Khidir itu bukan nabi tapi wali, tapi derajatnya lebih tinggi di atas nabi. Dalilnya apa? Karena Nabi Musa belajar kepada Khidir, menunjukkan Khidir lebih tinggi dibandingkan Musa, karena Musa belajar sama dia masalahnya. Sehingga mereka membuat kaedah bahwa Khidir itu wali, dan wali itu lebih tinggi dibandingkan nabi gitu. Nanti kita akan bantah. Saya sebutkan pendapat-pendapat dulu. Kemudian yang keempat, Khidir itu malaikat yang menjelma dalam bentuk Bani Adam. Dan juga ada yang mengatakan dia hanya orang biasa tapi soleh. Tapi sekali lagi pendapat yang kuat wallahu alam, Khidir itu seorang nabi, tapi tidak sampai ke rasul, tapi di atasnya wali. Karena nabi itu di atasnya wali. Dalil bahwa Khidir ini seorang nabi, pertama mukjizat, tentu mukjizat. Yang tadi saya katakan di antara mukjizatnya, kalau Khidir itu duduk di sebuah tempat yang gersang, kemudian dia pergi menghijau tuh tempat duduknya, dan itu mukjizat. Kemudian dalil yang kedua, nanti kalau kita berkisah setelah ini tentang bagaimana pelajaran Khidir yang ditampakkan kepada Nabi Musa, seperti melobangi kapal, membunuh anak kecil, membenarkan bangunan yang hampir roboh. Tidak mungkin Khidir ini melakukan itu pandai-pandai dia kan begitu. Tentu ada wahyu. Seperti membunuh orang. Membunuh tidak boleh. Berarti ketika Khidir membunuh ini karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia seorang nabi mendapatkan wahyu. Bagi orang yang mengatakan wali itu karomah, karena sering saya katakan bahwa keanehan di dunia ini ada berapa? Ada 5 atau 6 ya. Pertama mukjizat. Mukjizat ini diberikan kepada siapa? Para nabi. Yang kedua karomah, diberikan kepada para wali. Yang ketiga maunah, diberikan kepada orang biasa yang soleh. Kemudian yang keempat, sihir, diberikan kepada para dukun, para bomo, paranormal. Dan yang terakhir, al-ihana. Ihana itu keanehan tapi untuk menghinakan. Seperti ketika Musailamah al-Kadzab didatangi orang yang buta sebelah, kemudian minta mata yang buta sebelah itu disembuhkan. Datang dia kepada Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu, karena yakin dia seorang nabi bisa menyembuhkan. Diludahi sama Musailamah, akhirnya dua-duanya buta. Bukannya sembuh, buta dua-duanya. Itu kan dalam rangka ihana, ya, merendahkan. Itulah 5 keanehan yang terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah Khidir masih hidup atau sudah mati, nanti pembahasannya di akhir. Kita akan masuk pada kisah Nabi Khidir yang saya kutip dari surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi satu hari Nabi Khidir ini dia pernah berceramah menjadi khatib di tengah-tengah Nabi Musa. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang menjadi khatib di tengah-tengah Bani Israel. Tiba-tiba kemudian adalah
yang hadir di situ bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ada enggak manusia yang lebih alim dibandingkan engkau?" Tiba-tiba Musa mengatakan, "Tidak ada." Musa bukan sombong, tidak. Walaupun kenyataannya memang tidak ada orang alim di zaman itu melebihi Musa, kan begitu. Tapi Musa ini manusia, ada sisi sifat kemanusiaannya lupa. Harusnya dia mengatakan Allahu a'lam. Artinya menasabkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mengucapkan insyaallah tidak ada. Tapi dia mengatakan tidak ada orang alim melebihi diriku, katanya. Dari kalimat ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab dari langit bahwa ada orang yang lebih alim, yang punya ilmu yang kau tak punya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa untuk berangkat mencari orang yang dimaksud Allah. Maksudnya mencari Khidir alaihi salam. Lah dengan berangkatnya Musa mencari Khidir menunjukkan Musa tidak sombong. Sebab kalau sombong ngapain dia datang? Ketika kemudian dia mencari Khidir itu menunjukkan tawadhu'nya, bahwa dia ingin mencari juga ilmu. Tidak hanya mencukupkan ilmu yang dia miliki, dia pun ingin menambah. Dari sini kata para ulama ada dalil tentang pensyariatan rihlah li talabul ilmi. Rihlah itu maksudnya melakukan safar perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan itu kebiasaan para nabi, kebiasaan para sahabat, bahkan kebiasaan para ulama. Lihat Imam Ahmad keliling dunia itu sampai 2 kali. Sampai dikatakan Tafa Ahmad marrataini hatta jama'al musnad. Imam Ahmad itu keliling dunia mencari ilmu sampai berhasil mengumpulkan musnad. Buku hadis tertebal itulah buku musnadnya Imam Ahmad. Entah berapa ribu hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, seluruh para ulama mereka rihlah dari satu negara ke negara berikutnya. Bahkan sebelum mereka juga para sahabat, contoh saja umpamanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu tinggal di kota Madinah. Dia mendengar hadis Nabi SAW, tapi tidak dari orang yang langsung mendengar kepada Nabi. Orang yang mendengar langsung kepada Nabi itu ada di Syam orangnya, namanya Abdullah ibn Unais. Dia ingin memastikan apakah betul Abdullah ibn Unais itu mendengar hadis yang ia dengar dari penduduk Madinah. Berangkat dia, perjalanan 1 bulan, pulang pergi 1 bulan, 2 bulan lah pulang pergi jadinya, hanya untuk memastikan 1 hadis saja itu. Artinya bahwa rihlah para ulama itu luar biasa. Mereka harus mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Kita ini muhajir itu kalau di Batam ini gak terlalu jauh, tapi sedikit yang datang kemari. Nah, tahu kalau setelah ngaji diajak makan, tak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa menunjukkan himmah thalabul ilmi di zaman sekarang ini kurang sekali. Entah kenapa, apa sibuk dengan dunia, sibuk dengan handphone, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa himmah, semangat thalabul ilmi di zaman dulu itu luar biasa, karena ilmu dan para penuntutnya dihargai. Tapi zaman sekarang sudah ilmu tidak dihargai, para penuntutnya tidak dihargai, ustadznya pun tidak dihargai. Makanya itu menjadi malas untuk belajar. Taib. Kemudian setelah itu Musa alaihi salatu wassalam mengajak pembantunya namanya Yusha ibn Nun. Dan begitu para nabi selalu bawa pembantu. Ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, siapa yang dibawa? Zaid ibn Harith, untuk membantu Nabi dalam berdakwah. Sebagaimana Rasul mengambil Zaid ibn Harith, maka Musa mengambil Yusha ibn Nun yang kelak akan menjadi penerusnya. Setelah Musa meninggal, Harun meninggal, Yusha inilah yang akan memimpin Bani Israel untuk mengambil alih Baitul Maqdis. Bahkan Musa juga tidak berhasil, karena dia keburu meninggal di Ardut Tih, di bumi Tih, karena pembangkangan Bani Israel. Padahal nama Yusha dalam Al-Quran kan tidak disebut namanya kan. Allah membahasakan dengan kalimat fatah, pemuda. Namanya siapa pemuda ini?
Baru dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa yang dimaksud pemuda dalam surah Al-Kahfi itu maksudnya Yusha ibn Nun. Tapi lihat, walaupun namanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran, tapi dia bisa mengukir sejarah melebihi Nabi Musa.